Halo teman-teman, ketemu lagi bareng gua Nawi. Oke, di sini gua mau sharing ke teman-teman tentang 5 hal penting yang harus teman-teman hindari sebelum memelihara ikan cana. Nah, di sini gua bukan bermaksud menggurui, tapi gua hanya sedikit edukasi biar teman-teman nggak merugi nantinya. Nah, video ini dikhususkan untuk teman-teman yang baru aja mau mulai pelihara ikan cana. Jadi biar teman-teman nggak salah penanganan, wajib tonton video ini sampai habis pastinya. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, pastinya kita intro dulu. Oke, jadi kita masuk ke poin yang pertama. Nah, poin yang pertama ini adalah akuarium yang terlalu kecil. Nah, jadi teman-teman yang baru aja beli ikan cana, jangan kasih tempat atau kasih akuarium itu yang terlalu kecil ke si ikan. Nah, jadi kalau teman-teman kasih akuarium yang terlalu kecil, itu dampaknya si ikan akan sulit bergerak dan ujung-ujungnya pasti bakal bengkok. Memang sih di luar sana banyak isu kalau teman-teman kasih akuarium yang terlalu besar, itu mental si cana bakal down. Ya, itu memang benar, tapi teman-teman jangan juga kasih akuarium yang terlalu kecil, karena itu juga salah. Jadi kasih yang pas-pas aja lah ya. Nah, kasih yang pas itu seperti apa? Nah, saya kasih contoh. Untuk ukuran yang ideal itu adalah dikali 2 atau dikali 3 si ukuran badan ikan. Contohnya, kalau teman-teman beli ikan yang ukuran 20 cm, berarti tinggal dikalikan aja. Dikali 2 atau dikali 3. Nah, kalau dikali 2 berarti 40 cm, kalau dikali 3 berarti 60 cm. Ya, mungkin idealnya 60 cm ya. Jadi teman-teman dikalikan 3 aja. Jangan sampai teman-teman dikalikan 4 atau dikalikan 5. Itu memang terlalu besar, tapi jangan juga teman-teman kasih yang terlalu kecil. Nah, jadi menurut gua pribadi itu idealnya adalah si panjang ukuran badan ikan dikalikan 3. Nah, jadi kalau ikannya 20 cm berarti teman-teman harus kasih yang 60 cm akuariumnya. Oke? Oke, kita masuk ke poin yang nomor 2. Nah, jadi si poin nomor 2 ini adalah tentang lampu yang terus menyala atau lampu akuarium yang terus menyala. Nah, jadi teman-teman yang baru aja pelihara ikan cana, jangan sampai nih nyalain lampunya terus-menerus. Dampaknya apa? Dampaknya si cana itu stres, bakal stres karena dia tidak mempunyai privasi. Karena di alamnya itu si cana sering berdiam di dasaran ya, sering berdiam di dasaran dan dia juga sering meneduh ya. Jadi kalau teman-teman sering nyalain lampu ya dia bakal stres dan nggak bakal punya privasi. Gitu teman-teman. Gua pribadi pun kalau nyalain lampu akuarium cana itu cuman dari maghrib sampai jam 11 malam paling lama sih. Ya kalau lupa mungkin sampai jam 12 malam. Nah kalau siangnya itu paling pas lagi cuma ada tamu. Karena kalau lagi ada tamu kan kita mau pamer ya. Kita mau pamer ikan cana kita nih. Jadi harus kita nyalain lampunya kalau siang. Tapi jangan terlalu lama ya. Kalau tamunya udah pulang ya udah, teman-teman matiin lagi lampunya. Oke? Itu adalah poin nomor 2. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang nomor 3. Nah, poin yang nomor 3 ini cukup penting, cukup penting. Nah, karena ini bisa merugikan teman-teman banget nantinya. Jadi poin nomor 3 itu adalah tidak memakai tutup akuarium. Nah, sejatinya si cana ini adalah pelompat yang handal. Nah, gue pribadi pun udah korban satu cana auranti. Dia lompat, nah ketika dia lompat dia jatuh ke dasar ya. Nah, ketika jatuh ke dasar atau keluar akuarium, itu seharusnya dia masih hidup selama 24 jam. Karena memang cana kuat ya. Dia kuat di dasar itu bisa sampai 24 jam. Karena di alam sana dia sering berpindah-pindah tempat. Nah, tapi ini beda kasusnya. Ketika dia lompat, si cana auranti ini digondol sama tikus. Karena ikan punya cukup bau amis lah ya. Ikan itu kan cukup bau amis ya. Jadi memancing si tikus untuk menghampiri si ikan cana yang lompat. Nah, akhirnya ikan itu digondol tikus ya udah wassalam atau mati pastinya.
Gitu teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman kalau mau pelihara ikan cana itu jangan sampai nggak pakai tutup akuarium. Pastiin aja pakai tutup akuarium. Teman-teman bisa pakai triplek, bisa pakai styrofoam yang ditimpah pakai apalah yang berat gitu ya. Nah, atau bisa juga pakai jaring yang terbuat dari baja atau jaring nyamuk. Ya, gue pribadi pakai jaring nyamuk. Kalau teman-teman nggak pakai tutup akuarium ya udah, teman-teman pasti bakal kehilangan ikan cana. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Bang cana cana auranti apa maksudnya cana ya? Cana kok lompat Bang? Nah, jadi si cana lompat ini dia karena kelaparan. Nah, jadi si cana lompat ini karena kelaparan dan tidak betah biasanya. Kalau dia baru dipindahkan ke akuarium, dia biasanya bakal lompat-lompat. Nah, selain dia tidak betah, dia juga bisa kelaparan. Kalau kelaparan, dia pastinya bakal pindah tempat dan nyari makanan. Itu insting alami ya, insting alami yang nggak bisa kita hindarin pastinya. Nah, jadi untuk jaga-jaga hal itu terjadi, teman-teman harus pakai tutup akuarium. Ya, jadi itu poin nomor 3. Poin nomor 3 apa tadi? Yaitu harus pakai penutup akuarium atau jangan sampai nggak pakai tutup akuarium. Oke, kita masuk ke poin nomor 4. Sekarang kita masuk ke poin nomor 4. Nah, poin nomor 4 ini sangat penting nggak penting sih sebenarnya ya, tergantung keadaan rumah teman-teman juga. Jadi poin nomor 4 ini teman-teman jangan sampai naruh akuarium si cana itu di tempat yang sepi. Kenapa begitu? Karena ini sangat mempengaruhi ke mental si ikan nantinya. Karena gini, kalau teman-teman nanti naruhnya di tempat yang sepi, itu otomatis kan si ikan jarang banget ya ketemu manusia. Nah, jadi dia akan terbiasa sendiri. Ketika kita mau coba interaksi, biasanya dia akan takut sama kita. Bukan mengalah galak, malah dia ciut atau takut. Nah, jadi gue saranin ke teman-teman, jangan sampai naruh akuariumnya itu di tempat yang sepi. Tapi coba taruh di mungkin ruang tamu, ruang TV, yang sekiranya banyak orang lewat atau banyak manusia beraktivitas di situ. Nah, jadi kalau teman-teman nanti udah naruhnya di tempat yang ramai, si mental ikan akan terlatih sendirinya. Jadi ketika kita mau latih nih, dia sudah terbiasa bertemu manusia, dia nggak akan takut. Beda halnya kalau teman-teman taruh di tempat yang sepi. Ketika teman-teman mau coba latih, pasti ikannya bakal mojok atau kuncup. Gitu teman-teman. Nah, jadi jangan sampai teman-teman naruh akuariumnya itu di tempat yang sepi ya. Jadi teman-teman coba nih, buat yang tadinya Bang ikan saya kok takut ya ketika saya latih. Nah, itu coba teman-teman pindahin dulu akuariumnya ke tempat yang ramai. Nah, biarkan dulu 1-3 hari, lihat nanti perbandingannya seperti apa. Gitu teman-teman. Nah, jadi kita masuk ke poin yang nomor 5. Nah, jadi poin yang nomor 5 ini adalah kesalahan pemberian pakan. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru aja punya cana, itu wajib tahu dulu cananya cana apa dan pakannya harus yang seperti apa. Jadi jangan sampai teman-teman salah nih. Contoh simulasi ya. Kalau teman-teman punya cana Blue Pultra, tapi teman-teman beli pelet yang memang untuk si Yellow Centarum atau punya pigmen kuning. Nah, itu bakal nggak match. Itu nggak akan masuk ke si warna cana Blue Putra tersebut. Nah, jadi teman-teman kalau punya cana Blue Putra, ya berarti teman-teman harus beli pelet yang punya pigmen biru. Dan seterusnya, kalau punya Yellow Centarum ya, teman-teman harus beli pelet yang ada pigmen kuningnya. Dan seterusnya. Nah, kalau auranti kan dia memang kuning cuman ada biru ya, kuning ke ada biru. Nah, teman-teman bisa pakai yang full color atau untuk semua warna. Ada kok. Jadi pelet di luar sana itu pigmennya macam-macam ya. Tergantung kebutuhan teman-teman untuk apa. Ada yang pigmen biru, pigmen kuning, pigmen merah, atau pigmen all color atau semua warna. Nah, jadi teman-teman jangan sampai kasih pakannya itu berlawanan ya. Kalau pigmen peletnya itu kuning, tapi teman-teman kasihkan ke cana Blue Putra, itu biasanya bakal berantakan warnanya atau nanti nggak keluar sih warna cana Blue Putra tersebut.
Nah, jadi teman-teman sebelum membeli pakan intinya harus cari tahu dulu pakan ini untuk apa dan untuk cana apa. Gitu teman-teman. Nah, jadi semuanya udah kita bahas ya. 5 hal penting yang harus teman-teman hindari. Nah, kalau teman-teman masih kurang nangkep, monggo diulang lagi videonya sampai teman-teman memang benar-benar paham. Oke, mungkin videonya gitu aja dari gua dan semoga video ini bermanfaat. Jadi untuk teman-teman yang memang baru mau mulai pelihara cana, lanjutin aja. Jangan sampai teman-teman minder atau malu. Kita di sini sama-sama belajar. Gue pun masih pemula dan gue punya cuma sedikit cana. Jadi kalau teman-teman ngerasa wah Bang ini senior, enggak, gue cuma punya 2 cana. Tapi di sini gue nggak nggak berhenti belajar ya. Sebelum gue punya banyak, gue harus belajar dulu si cana ini dia seperti apa dan cara penanganannya itu nanti bagaimana. Gitu teman-teman. Karena sekarang udah udah banyak kontes-kontes cana ya di kota-kota besar ya. Gue perhatiin kontes cana itu hampir ada di setiap kota. Nah, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan momen-momen yang memang wadahnya. Jadi sekarang wadah udah ada, teman-teman tinggal mulai dan coba berekspresi nanti di kontes ikan cana. Walaupun teman-teman nggak niat dimasukkan ke kontes, ya teman-teman keep aja cananya dan progres dengan baik. Toh itu juga buat display rumah kita kan. Kalau teman-teman punya cana di rumah dan taruh di ruang tamu, itu bisa bisa jadi pemanis ya. Bisa jadi pemanis ruang tamu tersebut. Jadi nggak kalah sama arowana ya, yang memang sekarang harganya masih konsisten. Gitu teman-teman. Dari gua gitu aja ya. Sekali lagi semoga video bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau penyampaian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.